Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dan energi dengan model-model atom. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki pada pembahasannya, yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Yang dimaksud di sini adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki massa dan menempati volume. Adapun berat adalah besarnya gaya gravitasasi yang dialami oleh suatu benda, seperti yang ada itu ya teman-teman. Adapun tabel-tabelnya teman-teman untuk membedakan materi sifat wujudnya, nanti akan ada munculnya suatu tabel perbandingan sifat wujud materi. Agar kita tidak susah dengan contoh-contohnya, saya akan memberitahukannya. Contoh-contoh materi yaitu penghapus, gelas, papan tulis, pensil, dan almari. Baiklah, adapun sifat-sifat materi ada 4 ya teman-teman, yaitu sifat fisis, sifat kimia, sifat ekstensif, sifat intensif. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat yang tadi ya teman-teman. Yang pertama, sifat fisis adalah sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Yang kedua, yaitu sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Itu saja yang bisa saya menjelaskan tentang sifat-sifat ya teman-teman, karena mengingat waktu sangat singkat sekali. Adapun perubahan-perubahan materi teman-teman, jadi bisa diterapkan nanti ya, soalnya terlalu banyak waktu kalau mau dijelaskan. Nanti saya akan munculkan perubahan-perubahan materi. Adapun contoh-contoh perubahan kimia lainnya ya teman-teman. Yang pertama, lilin dibakar. Yang kedua, pita magnesium dibakar. Terus yang ketiga, pembuatan tape. Yang keempat, besi berkarat. Adapun penjelasan dari energi ya teman-teman, bahwa energi adalah didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha, suatu usaha ya, yang menurut Einstein. Oh ya teman-teman, adapun macam-macam energi, seperti energi mekanik, ada penjelasannya teman-teman. Ada energi mekanik, energi panas, energi magnetik, listrik, kimia, dan energi bunyi, energi nuklir, energi cahaya, dan matahari. Ada beberapa cara pemanfaatan energi panas matahari, yaitu 1. Pemanasan ruangan, seperti ruangan-ruangan ya teman-teman. Yang kedua, penerangan ruangan. Yang ketiga, kompor matahari. Terus yang keempat, pengeringan hasil pertanian, ya seperti yang dimaksud dengan perkebunan itu ya teman-teman. Terus distilasi air kotor. Nah, itu akan membantu, misalkan airnya sedang kotor, kalau ada matahari kan ntar dianya teman-teman, yang dinamakan seperti pembersihan air ya teman-teman. Terus yang keenam, pemanasan air. Yang ketujuh, pembangkitan listrik. Asal usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos ya, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh The Martian
atau orang Yunani pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Terus, adapun model teori atom John Dalton, yaitu pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukumnya, yaitu hukum kekalaan dan massa atau hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat tersebut. Terus ada model atom modern berdasarkan pengertian dasar yang diperoleh dari model-model atom klasik, bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Maka dapat dimungkinkan ya adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Adapun bagian-bagian dari atom ya teman-teman, supaya kita tahu lebih mendalam lagi. Yang pertama, atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Yang kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Terus yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa satu dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan bila perbandingan ya teman-teman. Secara sederhana, model atom Thomson dapat analogi sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambunya itu ya yang pejal dimodelkan sebagai proton. Adapun kelebihannya teman-teman, membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kalau kelemahannya itu ya teman-teman, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan-susunan pemuatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.